yang harus saya terangkan adalah AI, Artificial Intelligence. Jadi buat saya itu hal yang sebetulnya tidak pernah saya pikirkan. Only A, okay? 1, 2, 3 until 10. Yang handsome. Jangan anak-anak muda tergila-gila dengan AI, karena apapun juga tetap feeling kita ini datangnya dari Allah, dari manusia yang harus membetulkan robot. Jadi jangan terlalu melambung ke udara. Itu supaya apa? Supaya kita punya kemanusiaan. Karena itulah tidak mengherankan bahwa setelah 70 tahun KAA, spirit dan relevansinya masih dirasakan hingga saat ini. Bahkan sosok, kalau kita ingat seperti Malcolm X, pejuang kesetaraan ras di Amerika Serikat pun juga terinspirasi oleh spirit. Supaya apa? Rakyat makmur. Bapak saya mengatakan ketika saya diskusi kecil untuk menghidupkan rakyat kita, apakah yang harus diutamakan dulu? Papan means a house, sandang, pakaian, atau makanan. Bapak saya hanya bilang itu. Maksudnya harus makan dulu. Kalau kamu tidak makan, kamu pusing apa tidak? Yes. So, rakyat kalau tidak diberi makan yang baik, kehidupan yang baik, dia bisa lama-lama berontak. Saya melihat itu adalah sebuah hal yang nyata dalam kehidupan. Tidak saya sangka di University of Saint Petersburg sangat aneh, padahal yang kumpul semua adalah banyak para rektor. Yang harus saya terangkan adalah AI, Artificial Intelligence. Jadi buat saya itu hal yang sebetulnya tidak pernah saya pikirkan. Tapi saya ternyata bisa memberikannya gampang sekali. Karena buat saya namanya saja artificial, jadi bukannya manusia sendiri. Jadi kata Mbak Koni itu headline di koran di Rusia. Saya sendiri kaget karena gampang. Jadi saya bilang begini, menyimpang sedikit supaya semua itu jangan terperangah melihat AI. Saya bilang kok jadi lupa ya. But the best mind for me is my brain, because this is from the God. Jadi nggak bisa digantikan. Jadi waktu itu saya hanya bilang gini, ini bukan mainan saya, artificial intelligence. Jadi saya hanya bilang gini, saya contoh saja. My name is Megawati. So Megawati 8. And then I made from the AI, by AI, 10 Megawati. So 1, 2, 3, 4 until 10. And of course, saya tidak mau hidup sendiri. So saya mau cari laki-laki. Laki-laki yang harusnya pintar, ganteng. Ganteng, do you know? Very, very handsome. Yeah, and then tinggi, tidak pendek. And then also the name is only A. Okay, 1, 2, 3 until 10. Yang handsome. And then of course because AI, they don't know each other. Dia nggak tahu lain-lain. Jadi saya bilang, okay, I made it of what? Love. And then tentu dong dengan love maka kita bisa bergaul. Maka saya
A1 saya menemukan cintanya itu kepada maybe number 3, handsome man. So we married, of course. Nah ini permainannya. Kalau sudah di 10-10, Bande mungkin pergi ke pasar, tentu tidak bisa sama-sama, tapi kan pisah-pisah. Pertanyaan saya itu yang membuat betul-betul saya diberi why, kenapa? Bisakah karena sudah ada cinta, sudah married, saya tahu the exactly my young handsome husband. Bisa apa tidak? Ayo pikir. Siapa yang tergila-gila sama AI? Ayo angkat tangan yang berani. Sekarang saja saya melihat kecenderungan AI itu lebih banyak kepada sebuah yang bisa merusak. Jadi menurut saya keilmuan itu juga ada batasnya. Sehingga menurut teman-teman yang ada, saya mohon jangan anak-anak muda tergila-gila dengan AI. Karena apapun juga tetap feeling kita ini datangnya dari Allah, dari God, yang menurut saya. Lalu ada satu lagi, semua sekarang ribut soal robotis. Jadi saya bilang robot itu bisa nggak umpamanya garuk kruk kupingnya, tahu-tahu kupingnya itu patah. And my question is, can quote he or she, because I don't know robot is she or he, and then betulkan kupingnya sendiri. Saya belum pernah dengar loh. Tetap manusia yang harus membetulkan robot. Jadi jangan terlalu melambung ke udara. Itu supaya apa? Supaya kita punya kemanusiaan kita. Nah, jadi KA itu bukan sekedar pertemuan internasional bergengsi, namun menjadi tonggak sejarah dunia yang mempersatukan dunia secara kolektif tanpa without apa? Keterlibatan Barat. Don't forget about this. Begitu pentingnya KAA hingga tokoh seperti Gamal Abdul Nasser Mesir mengatakan bahwa abad 20 ditandai oleh dua temuan penting, yakni teknologi atom dan Dasar-Sila Bandung. Karena itulah tidak mengherankan bahwa setelah 70 tahun KAA, spirit dan relevansinya masih dirasakan hingga saat ini. Bahkan sosok, kalau kita ingat seperti Malcolm X, pejuang kesetaraan ras di Amerika Serikat pun juga terinspirasi oleh spirit Bandung. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pasca KAA, gerakan dekolonialisasi mendapat dukungan penuh Indonesia. Bung Karno misalnya menyewakan kantor di Menteng, kind of place in Jakarta, di Jakarta Pusat, bagi perwakilan Maroko, Tunisia, dan Aljazair untuk merancang kemerdekaannya. Dan saya sangat ingat juga di daerah itu dibuatlah yang namanya kedutaan untuk Palestina. Saya kenal tapi namanya lupa sekarang. Yang namanya Dubes Palestina di Indonesia. Bantuan Bung Karno juga ditujukan bagi gerakan anti apartheid di Afrika Selatan. Pada tahun 1962, Nelson Mandela dan kawan-kawannya menjalani pelatihan perang gerilya di bawah bimbingan Front Pembebasan Aljazair yang dibantu sepenuhnya oleh Indonesia. Itulah segelintir kisah solidaritas Bung Karno melalui aksi nyata, bukan sekadar teriak-teriak retorika.
Dengan peran strategis tersebut tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dari Bandung lahir kesadaran baru untuk tidak lagi once more, tidak lagi once more, tidak lagi menjadi objek kekuasaan imperialisme global. Asia Afrika harus menjadi subjek yang menentukan arah sejarahnya sendiri. Karena itulah KAA bukanlah peristiwa politik semata, melainkan manifesto moral bagi umat manusia. Konferensi tersebut juga menegaskan bahwa dunia tidak boleh dibangun di atas kekuasaan, dominasi, dan ketakutan, melainkan di atas kesetaraan, solidaritas, dan kemanusiaan, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Hal ini sejalan dengan pidato pembukaan Bung Karno yang dengan lantang mengatakan, "Let a new Asia and a new Africa be born." Kelahiran bukan dalam makna geografi semata, namun secara moral dan spiritual. Itulah panggilan yang hingga kini tetap hidup dalam denyut nadi bangsa-bangsa di kawasan bagian selatan dunia. Tetapi kalau saya melihat dari sejak saya masuk politik dan ketika saya adalah anggota termuda ketika yang namanya ada konferensi North Block di Beograd, umur saya 14 tahun. Can you imagine? Bagi seorang anak umur 14 itu rasanya capek sekali ya. Saya mesti pakaian nasional. That's my father. Tidak boleh tidak. Terus saya digandeng Uncle Nasser. Saya jadi bilangnya semua Uncle Nasser. Lalu Uncle Norodom Sihanouk. At that time, so many very prime leader came. I'm so proud. Tapi saya juga mesti dengar pidato. Jadi bapak saya kalau sudah selesai pasti akan bertanya, tadi siapa yang kamu dengar pidatonya? Saya paling suka waktu itu Khrushchev, dia pidato. Tapi karena bahasa Rusia, lalu waktu itu tidak seperti sekarang. Untuk ditranslate-nya itu langsung. Jadi banyak tamu mungkin ini boring. Jadi dia marah. Saya senang sekali. Tapi buat saya, oh, he is leader. Dia ambil sepatunya karena tidak ada palu. Dia ambil sepatunya and then pap. For me, oh good. Karena orang semua diam. That's a leader. Ya, betul dong. Mestinya kan didengarkan. Ini saling omong-omong sendiri. That's my experience. Many experiences in my life. Tetap harus berjuang. Menjadi pejuang. Supaya apa? Rakyat makmur. Bapak saya mengatakan, ketika saya diskusi kecil untuk menghidupkan rakyat kita, apakah yang harus diutamakan dulu? Papan means a house, sandang, pakaian, atau makanan. Bapak saya hanya bilang maksudnya harus makan dulu. Kalau kamu tidak makan, kamu pusing apa tidak? Yes. So, rakyat kalau tidak diberi makan yang baik, kehidupan yang baik, dia bisa lama-lama berontak. Saya melihat itu adalah sebuah hal yang nyata dalam kehidupan. Karena bayangkan kalau kita pergi ke Saudi Arabia, pergi ke Sahara, kalau tidak makan lalu bagaimana ya? Dan sekarang ini konferensi Asia Afrika itu menurut saya sedang slowing down. Jadi ini saya kaget, ternyata masih banyak yang juga berharap
bahwa kalau bisa, why not? Bisa kita naik lagi. Saya malah ketika di Beijing pidato, nanti juga saya berikan, saya bilang, why not kita buat lagi konferensi Asia Afrika Plus untuk evaluasi what's wrong, kenapa tidak bisa seperti cita-cita dasar sila Bandung kita, mengapa kita tidak boleh sebagai bangsa Asia Afrika dan mungkin Amerika Latin and so many countries in the world nowadays, kenapa tidak boleh? Karena isinya bagus sekali menurut saya. Mari kalau itu didiskusikan.